Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru serta siswa-siswi yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan mulaikan devosi pagi kita dalam menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesehatan, kekuatan yang senantiasa terus Engkau berikan kepada kami, bahkan di tengah kondisi pandemi saat ini. Terima kasih, dan pada saat ini kami akan memulaikan devosi kami yang sebelumnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berikan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami agar kami mampu memahaminya. Inilah doa kami di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebagaimana kita tahu bersama bahwa besok adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi untuk menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kita akan devosi bersama-sama secara asinkronus yang dimulai dari hari Jumat lalu yang dipimpin oleh Ibu Sios. Nah, sekarang Ibu Indri akan memimpin devosi pada hari ini. Pembacaan kita hari ini terdapat di dalam 2 Timotius 4 ayat 1-8 dan Ibu akan membacakannya untuk kita semua. Dengan judul, penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai dirimu, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah memelihara garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ibu akan bacakan ayatnya yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya. Jadi tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu menjadi seorang Kristen yang tangguh dan tumbuh. Sebagaimana kita tahu, tema kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun ini adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Nah, 17 Agustus 1945. Pada saat ini kita memperingati hari kemerdekaan negara kita Indonesia, ya. Dari zaman penjajahan yang meninggalkan kisah pilu di dalam sejarah perjalanan bangsa kita, tentunya memperjuangkan sebuah kemerdekaan bukanlah sebuah hal yang mudah dilakukan, ya. Pasti banyak ketakutan yang dialami oleh bangsa kita dan pejuang kita pada saat itu, pada saat masih belum merdeka. Karena terjadi perlawanan senjata yang mengakibatkan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Dan ketika kita memandang zaman penjajahan yang terjadi di Indonesia, banyak sekali hal yang mungkin harusnya menjadi hak kita, ya, namun dirampas oleh pihak penjajah. Dalam kondisi tersebut, yang ada di dalam pikiran bangsa Indonesia adalah sebuah kebebasan dan hak untuk merdeka. Cita-cita kemerdekaan yang dirindukan oleh bangsa Indonesia dulu sekarang sudah tercapai, ya, karena kita sudah merdeka dengan merebut kembali hak dan keuntungan yang harusnya menjadi milik bangsa kita sejak dulu. Sehingga tugas kita sekarang adalah mempertahankan kemerdekaan itu sendiri serta hidup layak bagi
hidup layaknya orang-orang yang sudah merdeka dengan bertanggung jawab, ya. Nah, pada minggu lalu kalau kita semua ya menyaksikan dan mengingat Ibu Sios membawakan devosi dengan membahas bagaimana hidup tangguh bersama Kristus. Bagaimana kita terus diingatkan bahwa ketika kita menaruh dan meletakkan pengharapan kepada Kristus, kepada Allah, maka kita pasti akan dikuatkan. Karena Allah kita adalah Allah yang memberi kekuatan pada yang lemah dan menambah semangat bagi yang tak berdaya. Bagi orang-orang yang menantikan Allah akan menjadi tangguh dan kokoh, sama seperti burung Raja Wali. Pada saat ini, di saat kita menyongsong hari kemerdekaan besok, kita akan merefleksikan lebih dalam lagi bagaimana kita bisa tumbuh bersama Kristus seperti tema kemerdekaan kita tahun ini. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ya, di PPT Ibu kalian bisa melihat Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, ya. Nah, oke. Ya, di 2 Timotius ini kita sudah baca bersama 2 Timotius 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Jadi 2 Timotius ini merupakan surat Paulus kepada Timotius. Ya, secara khusus 2 Timotius ini dituliskan dengan tema bagaimana seorang Kristen harus memiliki ketahanan dalam pelayanan. Karena waktu itu Timotius adalah hamba pelayan Tuhan, ya. Paulus menuliskan ini dengan tujuan agar Timotius yang adalah hamba Allah mampu terus bertumbuh dan berani dalam kesukaran dan peperangan rohani. 2 Timotius 15 mengatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang terus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Paulus ingin mengingatkan melalui 2 Timotius ini bahwa setiap anak Tuhan memiliki tanggung jawab untuk hidup kudus di dalam Kristus Yesus. Kita bisa lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 12, ya. Nah, dalam nats pagi ini yang Ibu sudah bacakan untuk kita semua, Paulus menuliskan pesan yang berisi pesan-pesan pribadi Paulus kepada Timotius dalam hal pelayanan. Ya, kita next. Nah, dalam hal pelayanan agar Timotius terus bertahan dan bertumbuh dalam memberitakan Injil kepada jemaat, ya. Memberitakan kebenaran Injil di tengah jemaat. Nah, ada beberapa hal yang Paulus tekankan kepada Timotius, yaitu yang pertama, beritakanlah firman. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat yang pertama. Jadi, Bapak Ibu guru serta siswa-siswi yang dikasihi oleh Tuhan, memberitakan firman di dalam surat Paulus ini, memberitakan firman merupakan tanggung jawab setiap orang percaya, ya. Kita bisa lihat dari 1 Petrus 3 ayat 15, Kolose 4 ayat 6. Dan memberitakan firman itu tidak harus terus berbicara dan menegaskan cerita tentang Yesus yang secara spesifik, ya. Misalnya dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Tetapi memberitakan firman yaitu dengan melakukan firman itu, yaitu dengan menjalankan dari hari ke hari. Dan menjadi seorang Kristen harus juga berani menegur dan menasihati sesama dengan sabar yang disertai dengan ajaran. Dan pesan Paulus yang penting kepada Timotius yang kedua yaitu, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu.
Ayat ini menunjukkan bagaimana pekerja pemberita Injil itu pekerja pemberita Injil. Injil tanpa pemberitaan bukanlah suatu pelayanan yang penuh. Kolose 4 ayat 17. Pemberitaan Injil merupakan hati Tuhan, tujuan pengorbanan Kristus dan tugas mula-mula dari Roh Kudus. Itulah dua poin penting dari pesan pribadi Paulus kepada Timotius. Karena itu, Paulus ingin mengingatkan bahwa menjadi seorang Kristen harus benar-benar mampu bertahan dan terus bertumbuh dalam pelayanan, terlebih di tengah dunia yang semakin menjauh dari Allah. Seorang Kristen harus tetap teguh, harus tetap tangguh. Dalam ayat ke-7 yang menjadi nats utama kita yang tadi Ibu bacakan 2 kali, Paulus menuliskan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Nah, kalau kita lihat di sini Paulus menggunakan perumpamaan atletik ya. Atletik itu apa? Lari ya, atau olahraga. Oke. Dan militer. Untuk menggambarkan pelayanannya. Ini untuk terus mendorong agar Timotius melakukan apa yang telah dilakukan oleh Paulus, yakni menyelesaikan pelayanannya dengan baik. Sama seperti para pahlawan kemerdekaan yang sudah gugur terdahulu mendahului kita. Mereka berjuang bahkan bertaruh nyawa untuk menyelesaikan tugas mereka, yakni mendapatkan kemerdekaan negara kita, negara Indonesia. Nah, lalu pertanyaannya, kita yang sekarang sudah merdeka, kita sebagai murid Kristus, apa yang harus kita lakukan sebagai murid Kristus untuk bangsa dan negara kita? Terutama melihat tema kita tahun ini, yaitu Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Apa yang kita bisa lakukan sebenarnya? Oke, yaitu tema kemerdekaan kita tahun ini adalah Indonesia tangguh ya, Indonesia tumbuh. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Sebagai murid Kristus, kita perlu terus merefleksikan bagaimana peran kita sebagai murid Kristus di tengah bangsa dan negara. Melalui surat Paulus kepada Timotius ini yang kita sudah baca bersama-sama, kita sudah diingatkan bahwa pemberitaan Injil harus dilakukan dalam segala aspek kehidupan. Dalam segala aspek kehidupan. Paulus mengingatkan Timotius untuk memberitakan firman, dan firman itu tidak harus ya selalu dilakukan di gereja. Tidak harus dilakukan di kegiatan-kegiatan ibadah rohani, melainkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tugas pemberitaan Injil ini harus dikerjakan dan diselesaikan sampai akhir hayat kita. Dengan demikian, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai murid Kristus untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Yaitu yang pertama, kita sudah bisa lihat di layar bahwa yang pertama memiliki keberanian. Keberanian dalam hal apa? Sama seperti Paulus mendorong Timotius untuk berani. Sebagai murid Kristus, maka keberanian itu penting untuk terus ditumbuh kembangkan. Seperti keberanian berkata jujur, berani menegur teman yang salah dengan lemah lembut, berani mengakui kesalahan, serta berani membuat perubahan dalam diri untuk menjadi lebih baik. Dan masih banyak lagi sikap berani lainnya yang mencakup hal yang positif ya. Dan yang kedua, setelah memiliki memiliki keberanian, yang kedua yaitu memiliki sikap taat. Sikap taat yang dapat kita lakukan dan dapat kita lihat dari pertama, sebagai siswa ya, sebagai guru juga. Pertama, menaati tata tertib kelas dan sekolah ya. Kedua, mengikuti proses pembelajaran dengan baik.
Dan yang ketiga, memakai seragam ketika mengikuti pembelajaran. Kalau di kelas ibu, biasa sebelum mengajar, kalau secara sinkronus atau live session, ibu meminta anak-anak untuk membuka kamera, misal kelas 7 dan 8 ya. Misalnya ada pelajaran biblical studies pada hari itu, buka kamera biar ibu lihat dulu kalian bagaimana kesiapannya di rumah. Dan anak-anak banyak ya yang buka kamera, dan ibu melihat bahwa wah, sudah rapi nih, sudah siap untuk belajar ya. Itu sangat baik, dan itu merupakan sikap taat ya. Dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini juga ya, anak-anak perlu diingatkan, mengumpulkan tugas tepat waktu merupakan sikap taat ya. Dan yang ketiga yaitu bersikap sopan santun. Yang pertama, salah satu tindakan yang menunjukkan kita memberitakan Injil adalah sikap sopan santun kepada sesama, yang dapat dilakukan dengan pertama menghormati orang tua, kedua menghormati sesama, ketiga mengucapkan kata-kata yang dapat ketiga tidak mengucapkan tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyakiti hati sesama, karena itu menunjukkan kita tidak menjadi berkat bagi sesama kita ya. Keempat, tidak berbicara kotor ataupun memaki sesama, baik di dalam dunia nyata maupun di dalam sosial media, terutama WhatsApp ya. Di dalam grup-grup siswa lebih dijaga kesopanannya ya, di WhatsApp, IG, Facebook, dan sosial media lainnya. Dan yang terakhir yaitu tidak melakukan bullying, karena melihat sesama sebagai gambar dan rupa Allah. Dan masih banyak hal lain lagi yang dapat kita lakukan sebagai murid Kristus bagi bangsa dan negara kita. Tugas ini memang bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, namun kita harus tetap tangguh dan tumbuh sama seperti firman Tuhan yang terus menguatkan kita agar tetap mampu tangguh di tengah peperangan di tengah peperangan rohani dan tumbuh di dalam pelayanan ya. Ibu ulang lagi, tugas ini memang bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, namun kita harus tetap tangguh dan tumbuh sama seperti firman Tuhan yang terus menguatkan kita agar tetap mampu tangguh di tengah peperangan rohani dan tumbuh di dalam pelayanan. Demikian firman Tuhan pada hari ini, kiranya tidak hanya didengar tapi dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 pada besok hari 17 Agustus 2021. Kiranya kita terus menjadi seorang murid Kristus yang tangguh dan bertumbuh di tengah bangsa dan negara kita, Indonesia. Pertanyaan refleksi. Yang pertama, silakan kalian jawab di Google Classroom kelas kalian. Pertama, apakah kamu sebagai murid sudah benar-benar menunjukkan sikap hidup yang bertanggung jawab dalam meresponi kemerdekaan yang sudah dijalani selama bertahun-tahun? Dan yang kedua, bagaimana komitmenmu ke depan berdasarkan devosi pada hari ini? Dan yang ketiga atau yang terakhir, silakan tuliskan hal apa saja yang dapat kamu lakukan sebagai kegiatan yang bermanfaat dalam menyongsong Hari Kemerdekaan. Demikian firman Tuhan. Kita akan menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan firman-Mu yang terus menguatkan kami bagaimana menjadi seorang Kristen yang tangguh dan tumbuh di dalam Engkau. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami dengarkan ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap saat. Inilah doa kami. Di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.